adanya ke kiblat itu nanti sholat seseorang menjadi tidak sah. Nah, dengan istilah ataupun yang dikatakan oleh pengarang kitab Fathul Qorib itu Mbah Yai Musoneb mengecualikan dengan dawuhnya. Jadi ada kriteria-kriteria tersendiri dengan apa yang sudah dikatakan pengarang kitab Fathul Qorib bahwasanya seseorang itu harus menghadap kiblat itu nanti bagi orang yang sholat wajib dan dalam keadaan normal biasa. Nah, waya juzu, tapi ada yang boleh sholat tidak menghadap kiblat itu ada yang boleh tapi pada sholat-sholat tertentu. Kalau sholat wajib itu tetap wajib menghadap kiblat. Waya juzulan wenang apa tarkus istiqbalil kiblati ninggal madhep kiblat fi sholati ing dalam sholat fi halataini ing dalam tingkah loro. Rupane fi sidatil khaufi ing dalam sholat krana bangete wedi fi qitalin ing dalam peperangan mubahin kang den wenangake ana iku fardhon iku sholat fardu kanat ana apa as-sholatu sholat au naflan utawa sholat sunah. Jadi boleh sholat seseorang itu tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama adalah dalam keadaan sidatul khauf atau sangat khawatir, sangat takut. Nah, ini biasanya dalam keadaan peperangan. Kayak di Palestina gitu, peperangan yang kadang ada bom, ada senapan di mana-mana. Nah, itu nanti ketika seseorang dalam keadaan sholat semisal ya, itu dia mendengar suara senapan ataupun bom itu boleh dia lari dan sholatnya itu tidak batal. Dia lari ataupun menghindar akhirnya dia akan berlawanan arah dengan kiblat atau meninggalkan arah kiblat. Nah, itu sholatnya itu tidak apa-apa, diteruskan saja, diteruskan semampunya sampai salam. Nah, itu namanya nanti sholat sidatul khauf. Nah, boleh seseorang itu sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama adalah dalam keadaan sidatul khauf atau sangat khawatir atau sangat takut. Nah, sholat kan kadang kalau orang sholat terus dalam keadaan peperangan atau kebakaran, gempa bumi gitu semisal ya, itu sidatul khauf. Nah, itu nanti bisa saja orang itu nanti kan sholatnya itu yang pasti bergerak, menghindar atau yang lainnya akhirnya tidak menghadap kiblat. Nah, itu nanti harus boleh dadanya atau arah kiblatnya itu tidak pada tempatnya. Itu yang pertama adalah dalam keadaan sidatul khauf. Entah itu sholatnya sholat fardu ataupun sunnah, itu ketika dia dalam keadaan sidatul khauf, sholatnya itu boleh tidak menghadap kiblat. Tapi kalau selain sholat itu nanti harus wajib menghadap kiblat. Atau seperti kita dalam keadaan biasa seperti ini, badannya sehat, terus kondisinya juga damai. Nah, itu nanti enggak boleh sholat kok tidak menghadap kiblat, ya tidak sah, harus menghadap kiblat. Wa fin nafilati fi safar, yang kedua itu adalah keadaan sholat sunnah dalam bepergian. Jadi dalam bepergian ya, dan itu sholatnya sholat sunnah ala rahilah yang berada di atas kendaraan. Wa fi nafilati lan sholat sunnah fi safari ing dalem pelungan ala rahilati ing atase tunggangan. Balil musafiri mongko iku tetep keduwe wong kang lelungan safaran kelawan lelungan mubahan kang mubah kang den wenangake walau qasiron senajan iku cendhek atanafulu utawi sholat sunnah. Soba maksudihi ing dalam benerake ing dalam bebenerane nggon sejane musafir. Waraki buddhabati utawi wong kang nunggang hayawan iku layajibu ora wenang iku layajibu ora wajib alaihi ing atase raki buddhabah apa wat ujabatihi nyelehake baduke raki buddhabah.
ala sarjiha ing ngatasi abah-abahe raqibud dabah masalan kelawan umpamani. Bal yumi'u balik isyarah sapa raqibud dabah birukuihi kelawan ruku'i raqibud dabah wa sujudihi lan sujude raqibud dabah. Itu. Jadi seseorang boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang kedua itu adalah sholat sunnah yang di dalam perjalanan terus dia berada di atas kendaraan. Nah, itu sholat sunnah tidak menghadap kiblat itu sah-sah saja, legal, boleh. Mau sholat duha kok masih di dalam bis, mau sholat duha kok masih di atas motor atau masih di atas pesawat semisal. Itu tidak menghadap kiblat tidak apa-apa. Syaratnya adalah salat sunnah ya, yang benar-benar legal ini. Salat sunnah di atas kendaraan yang dalam keadaan bepergian. Maka bagi seorang musafir atau orang yang bepergian itu boleh sholat tidak menghadap kiblat walaupun bepergiannya itu tidak jauh, maksudnya dekat. Semisal kita dari Tulungagung ke Kediri itu dekat, itu sholat sunnah di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat itu ya sah-sah saja. Dan juga sholatnya itu bepergiannya itu bepergian yang tidak maksudnya yang mubah, yang diperbolehkan, tidak maksiat maksudnya. Jadi kalau bepergiannya maksiat, semisal mau ke Jakarta tujuannya kok mau judi semisal, ya itu nanti enggak boleh mendapatkan keleganan atau rukhsah seperti ini. Tapi kalau tujuannya untuk jual beli, bepergian atau mungkin ya cuma rekreasi lah, itu ya boleh-boleh saja kita sholat sunnah di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat itu sah-sah saja. Nah, tapi nanti kalau sholat wajib itu nanti ada perincian tersendiri. Semisal kayak mau bepergian jauh, jadi selama 10 jam itu dia di atas kendaraan terus, jadi nggak bisa kayak sholat normal. Tapi kan kalau sholat wajib harus tetap wajib menghadap kiblat toh. Lah orang-orang yang seperti itu gimana Pak? Itu nanti semisal sholat duhur, asar, maghrib kok masih berada di dalam kendaraan terus, kan nggak bisa menghadap kiblat terus. Lah itu nanti gimana? Ya sholat, itu nanti orang-orang yang seperti itu sholat seperti biasa, semampunya maksudnya. Di atas kendaraan bisanya ya cuma duduk, ya sholat sama duduk saja. Nanti rukuk dan sujudnya ya semampunya. Nah, tapi itu namanya nanti sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Dan ketika dia sudah sampai tujuan dan lelahnya sudah selesai, nah itu nanti dia sholat lagi untuk mengganti sholat-sholat yang sholat wajib yang dilakukan ketika di atas kendaraan. Nah, ketika di atas kendaraan dia bisanya sholat duhur, asar, maghrib itu dengan duduk misalnya. Nanti ketika sudah selesai di tempat dia istirahat, setelah selesai dia sudah segar, nanti sholat duhur, asar, maghrib lagi. Enggak apa-apa. Ya memang seperti itu. Yang dilegalkan di sini sholat tidak menghadap kiblat adalah sholat sunnah ketika berada di dalam kendaraan. Sedangkan waraqibud dabah la yajibu alaihi wat ujabhatihi. Orang yang menunggangi menunggangi kendaraan atau hewan, zaman bepergian naik kuda, naik motor ataupun yang lainnya, kan itu tidak bisa sujud misalnya. Itu nanti la yajibu alaihi wat ujabhatihi. Orang tersebut tidak wajib sujud atau meletakkan keningnya untuk sujud di bawah, tidak wajib. Ya semampunya, kan karena itu sholat sunnah kan, tidak apa-apa. Ya tetap dapat pahala. Dan itu ibadah-ibadah yang enggak rusak, ya memang ada aturannya seperti itu. Tidak perlu meletakkan keningnya di atas tempat semisal. Tetapi dia cukup untuk memberikan isyarat dengan rukuk dan sujudnya. Semisal rukuknya agak membungkuk, nanti sujudnya ditambahkan lagi. Setelah tambah rakaat ya berdiri atau duduk normal seperti biasa.